Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lokasi kelompok tani hutan MTG Sukamaju. Di sini sudah melaksanakan program perhutanan sosial. Untuk video lebih lanjut, silahkan saksikan video berikut ini. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hutan semakin gundul, daerah aliran sungai terancam. Sementara petani miskin. Perlu upaya dalam mengatasi hal ini, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Oleh karena itulah, pemerintah menawarkan solusi program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial sendiri adalah program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Program ini menepis ketakutan banyak orang yang selama ini menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan area hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai perhutanan sosial, kita harus tahu dulu apa itu pengertian perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Apa sih tujuan dan prinsip perhutanan sosial itu? Jadi, tujuan dari program perhutanan sosial adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Oleh karena itu, menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan. Jadi berdasarkan Permen LHK nomor 83 tahun 2016, tujuan dari program perhutanan sosial adalah memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan, dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Program perhutanan sosial sendiri memiliki prinsip-prinsip dasar, diantaranya adalah keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat. Ada 5 skema perhutanan sosial. Yang pertama ada hutan desa, yaitu hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk mensejahterakan suatu desa. Yang kedua ada hutan kemasyarakatan atau HKM, adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan. Yang ketiga ada hutan tanaman rakyat atau HTR, yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan. Yang keempat ada hutan adat atau HA, yaitu hutan yang dimiliki masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara atau bukan hutan negara. Yang kelima ada kemitraan kehutanan, yaitu kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Adapun peraturan mengenai program perhutanan sosial telah dibahas dalam Permen LHK Republik Indonesia nomor 83 tahun 2016. Lebih detailnya dalam Peraturan Kementerian Kehutanan nomor 88 tahun 2014 tentang hutan desa. Kemudian Peraturan Kementerian Kehutanan nomor 88 tahun 2014 tentang hutan kemasyarakatan. Kemudian Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan KLHK nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman verifikasi permohonan izin IOP HHK HTR.
Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang pengelolaan hutan adat. Dan hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan tanah adat yang harus dilestarikan. Kemudian Permen LHK nomor 39 tahun 2019 tentang perhutanan sosial melalui kerja perum perhutani. Adapun jenis usaha produktif kelompok di bidang kehutanan yaitu agroforestry lahan gambut dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, baik sayur-sayuran dan hortikultura seperti tanaman jengkol, petai, dan nanas, jeruk, dan daun bawang. Kemudian budidaya lebah madu kelulut yang bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Juga ditanami bunga-bungaan seperti kaliandra dan air mata pengantin sebagai bahan makanan dari lebah madu kelulut. Di hutan lindung liang anggang terdapat kelompok tani hutan yang memiliki peranan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Nah, pemberdayaan masyarakat setempat melalui kelompok tani hutan sebagai upaya dalam peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan dengan optimal. Kelompok Tani Hutan Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju atau KTH MPG Sukamaju Liang Anggang baru berdiri pada tahun 2015 dan mendapatkan izin perhutanan sosial di tahun 2018. Kemudian KTH MPG Sukamaju juga membangun kerjasama dengan CV Agro Borneo, KPH Kayu Tangi, dan Fakultas Kehutanan Unlam dalam pembuatan kompos blok dan pembibitan tanaman hutan. Nah, kompos blok hasil inovasi ini memicu kemitraan antara pihak kelompok tani sebagai produsen dan pihak pelaku Rehapda sebagai konsumen di bawah fasilitas Fakultas Kehutanan Unlam. Selain kemitraan dengan Rehapdas, adanya kelompok tani juga memacu terbentuknya kelompok masyarakat peduli api dan masyarakat mitra Polhut. Nah, kelompok tani juga melakukan rehab dengan melakukan revegetasi dalam bentuk penanaman intensif seluas 6 hektar, pola agro seluas 5 hektar, serta penanaman jalan terus sepanjang 2,7 km. Revegetasi gambut bertujuan untuk mengembalikan tutupan lahan agar fungsi ekosistem gambut dapat pulih seperti sedia kala. Nah, aktivitas masyarakat di lahan gambut yang melalui restorasi gambut terintegrasi menyebabkan hutan terjaga sehingga kebakaran hutan dan lahan gambut dapat diminimalkan. Kelompok tani hutan juga melakukan konservasi sumber daya hutan dengan pembuatan sekat atau tabat kanal yang dilakukan oleh kelompok tani hutan MPG Sukamaju dengan harapan sebagai penahan air di musim kemarau. Nah, kelompok tani hutan MPG Sukamaju ini melakukan konservasi sumber daya hutan sesuai dengan ketinggian air yang diperlukan di lokasi lahan gambut untuk ketersediaan air di musim kemarau dan budidaya ikan air tawar. Terakhir, adapun prestasi yang sudah dicapai oleh kelompok tani hutan Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju atau KTH MPG Sukamaju adalah juara 1 Lomba Wana Lestari kategori kelompok tani hutan Sekalsel dan juara 5 tingkat nasional. Sekian dulu video dari saya mengenai perhutanan sosial yang ada di hutan lindung Liang Anggang yang dikelola oleh kelompok tani hutan Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju. Terima kasih, sampai jumpa lagi.